pertanyaan yang kedua, yang tadi sempat disinggung itu berita teranget Pak Jokowi nemui Surya Paloh, pripun niku dan sebagainya. Ya kita lihat saja, kita ikuti saja. Ya. Kita ikuti gimana? Ya ikuti saja beritanya gitu. Ya, nanti akibatnya apa gitu. Kan yang dikhawatirkan adalah mergo Surya Paloh digandeng, mbuh ditawari apa dan sebagainya, kemudian gugatan tentang kecurangan dan sebagainya, ya wis lah dan sebagainya dengan alasan wah demi keselamatan bangsa dan sebagainya ya, itu yang kita tidak. Tapi kan itu belum terjadi. Artinya Pak Surya ngomong apa juga akibatnya apa belum tahu juga ya. Kecuali kalau karena ini terus kemudian dianggap kecurangan tidak ada, ya itu lain lagi ceritanya. Terus gimana? Enggak usah berada-ada, nanti aja jadi hati. Nah, itu kan yang aman gitu. Gampang. Tapi satu hal, saya seperti kemarin saya sampaikan di grup ini, saya ucapkan selamat kepada jenengan semua. Ya, yang sudah memilih dengan benar. Milih dengan benar itu gimana? Milih dengan benar itu memilih dengan kriteria yang menurut Islam gitu ya, menurut Al-Qur'an. Gampangannya itu panjenengan sudah memilih yang paling baik. Menurut panjenengan. Bisa jadi beda, enggak masalah. Tapi menurut panjenengan yang paling baik. Yang paling baik itu yang gimana? Kalau dari sisi agama ya yang diajarkan, kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan innama waliyukumullahu wa rasuluh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sungguh yang wangun, yang pantas kamu jadikan untuk pemimpin di antara kamu, panutan di antara kamu itu adalah Allah dan Rasulnya. Dan nggak ada diskusi itu, mutlak. Kemudian di luar itu maka alladzina amanu adalah orang yang syaratnya beriman pertama. Wah, tiga-tiganya beriman. Ada ikutannya lagi. Alladzina yuqimunas shalah, dia menegakkan sholat. Wa yu'tunaz zakah, kemudian dia menjalankan kewajibannya terhadap hartanya. Wa hum raki'un, dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Artinya secara umum common sense dia adalah muslim yang baik. Nah, di antara paslon 3 itu, panjenengan saya yakin punya penilaian, punya kriteria pengenalan bahwa oh nek ketoke sing paling sregep salate, sing wani khotbah nang masjid, wani sing dakwah dan sebagainya adalah si anu. Oh ketoke sing lomo dalam pengertian bukan lomo waktu kampanye apa nek sing dikake dudu duwite dhek, oh itu jenenge dudu lomo gitu ya. Nah, panjenengan punya penilaian seperti itu gitu. Nah, kemudian panjenengan simpulkan dan kemudian panjenengan pilih dia. Bismillah. Insya Allah itu pilihan yang benar menurut hati kita. Kalau menurut hati kita enggak seperti itu, jane ora ning aku pokoknya itu lain lagi ceritanya. Tapi ketika panjenengan jujur dengan penilaian yang panjenengan buat, bismillah diniati ibadah, maka insya Allah pilihan panjenengan benar. Masalah menang apa kalah itu saya sampaikan, itu monggo diputar lagi ya videonya. Ketika berjuang itu kalau di dalam umat pengertian Islam itu tidak ada itu istilah kalah itu, tidak ada. Tidak ada istilah kalah. Panjenengan ingat saya pernah cerita ya, ketika Abu Sufyan teriak
Nabi dan para sahabat di atas bukit Uhud melarikan diri, kan sudah kalah itu. Abu Sufyan mendekat kemudian teriak, "Hei Muhammad, hari berbalas, ada Badar, ada Uhud." Maksudnya itu biar gue Badar menang, saiki Uhud aku yang menang. Maksudnya gitu. Itu belum dia mingkem itu Abu Bakar teriak. Abu Bakar yang tidak pernah ngomong keras saja enggak, tiba-tiba menjadi orang yang bisa berteriak keras gitu. Tidak, kamu salah. Karena bagi kami ada surga. Jadi ketika kalah, ketika bahkan mati, itu bagi kami ada surga gitu. Sementara bagi kamu, itu kalau kamu kalah, kamu mati dan neraka. Kalau kamu menang, enggak juga. Jadi menang di dalam Islam itu adalah ketika benar. Jadi ketika benar, apapun terjadi. Dan itu makanya umat Islam itu ketika berjuang, pertimbangannya simpel banget gitu. Dikatakan kariman aumut syahidah, menang sehingga kemudian bisa hidup dengan penuh kemuliaan, menang dengan cara jujur, tegakkan kebaikan. Ketika menang, kebijakannya adalah demi keadilan, demi kebaikan, demi kemaslahatan. Jalannya genah, produknya genah. Itu ketika menang dalam pengertian karimah, dia hidup penuh kemuliaan. Tapi kalau itu nggak bisa dicapai, maka yang paling pahit bahkan mati pun itu adalah mujahid. Artinya mati syahid. Mati syahid itu adalah kematian yang bahkan Khalid bin Walid nangis karena dia yang memenangkan berpuluh pertempuran, tapi meninggalnya di tempat tidur. Ketika para sahabatnya meninggal di pertempuran dengan darahnya harum disolatkan oleh para malaikat, itu Khalid matinya di tempat tidur. Nangis ya. Kenapa aku nggak mati di dalam peperangan? Jadi mati di peperangan itu bukan kekalahan itu bahkan hidangan. Makanya bahkan di dalam lagu-lagu perjuangan itu dikatakan bahwa mati di jalan Allah adalah cita-cita kami yang tertinggi. Jadi ketika perang, ketika berjihad itu tujuannya apa? Menang, bukan kalah. Tujuannya menang. Tetapi ketika orang lain mengatakan kalah, bahkan kita mati, maka dia berbangga hati karena mati di jalan Allah. Makanya dalam Islam itu, khususnya dalam tanda kutip perang pemilu, itu juga nggak masalah gitu. Pilihan Anda benar, maka Anda menang. Orang lain katakan, ya nyatanya kalah. Kita katakan, biarlah kalah, asal tidak salah di mata Allah. Jadi sekali lagi, orang lain mengatakan seandainya, kan ini belum selesai itu. Seandainya, kalah, kenyataannya kalah gitu. Mari dengan bangga kita katakan, biarlah orang katakan kita kalah, asal Allah tidak menunjuk kita salah. Masya Allah. Karena kekalahan kita itu adalah ketika Allah menunjuk kita, kamu salah. Itu kekalahan kita. Makanya sekali lagi selamat panjenengan, insya Allah sudah memilih dengan benar. Lepas menang kalah itu Allah berikan kekuasaan, berikan kewenangan kepada yang beliau kehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari
yang Dia kehendaki dengan cara apapun. Itu pertanyaan tadi tentang berita nanti gimana, nggak usah nanti kita ikuti saja. Bismillah, kita tetap di jalur yang benar. Allah janjikan lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu jalan dengan semangat yang benar, ya, itu Allah janjikan itu Allah akan berikan jalan, akan tunjukkan jalannya untuk mencapai cita-cita itu. Dan itu tidak harus kejangkau sekarang, enggak. Itu bisa 10 tahun lagi. Tetapi nilai kita bukan menang kita, tetapi nilai kita adalah benar kita. Persis seperti kalau kita ibaratkan kalau pertimbangan kita adalah menang kalah, maka kalau kita pemilu di zaman Fir'aun, pasti kita milih Fir'aun. Iya, kenapa? Karena pasti menang dia. Pakai ilmu apapun tidak bisa. Kekuasaan ada di tangannya. Oh, itulah. Menhankam itu namanya Haman. Menhankam yang punya kuasa menguasai militer dan sebagainya. Dana tidak terbatas. Korun itu kunci kamar perbendaharaannya itu diangkut pakai kontainer 2 enggak? Artinya dana tidak terbatas. Jadi gimana mau ngalahkan? Mau ikut Musa, modalnya tongkat. Bisa. Dengan teori apapun. Nah, kalau kita mau menang, ya pilihlah Fir'aun. Tapi Musa dan para sahabatnya enggak. Yang dipilih apa? Yang dipilih adalah yang benar. Bukan yang menang dalam kata. Nah, kita juga mudah-mudahan tetap seperti itu. Pemilu zaman Orde Lama sampai saya kok belum tahu menang. Ini apa? Kelakon apa? Masa nggak tahu menang kalah terus iki kepiye? Iya, nggak masalah nih, Pak. Kita nggak sempat menang. Mudah-mudahan anak kita sempat ngerasain menang. Menang di sesuatu yang benar ya. Anak kita belum, mudah-mudahan cucu kita. Wah, sampai kiamat orang tahu menang, nggak masalah juga. Aku ini cucu, kalah terus. Karena kemenangan kita adalah di sana nanti. Gitu. Nah, kira-kira gitu aja. Santai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Satu Arah Jogja. Terima kasih.